Ini banyak sekali teman-teman, bagi teman-teman pemula yang melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya, yaitu menggunakan daun. Namun untuk daun tersebut itu pada bagian entres itu banyak yang rontok ya teman-teman. Jadi saya akan ngasih masukannya buat teman-teman kenapa bisa daunnya rontok seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya akan membagikan cara-caranya supaya apabila teman-teman melakukan penyambungan menggunakan daun atau seperempat daun ya, atau setengahnya, itu tidak rontok sama sekali alias masih dalam keadaan segar untuk daunnya. Jadi untuk hal yang perlu teman-teman perhatikan yaitu untuk memilih seedling, lakukan penyambungan di bagian batang yang lunak seperti ini atau berwarna hijau ya teman-teman, supaya penempelan antara seedling dan entresnya itu cepat merekat kalau teman-teman melakukan penyambungan di bagian seedling yang seperti itu. Nah, untuk cara penyambungannya seperti ini, saya akan lakukan penyambungan dibelah di bagian tengah seperti ini teman-teman. Gunakan silet ya yang tajam atau steril. Kita lakukan penyayatan untuk interestnya juga seperti ini. Saya lakukan penyayatan agak tipis sebelah. Nah, di sini saya menggunakan seperempat daun teman-teman. Gimana caranya teman-teman ya? Supaya bisa berhasil alias tanpa gagal walaupun kita menggunakan seperempat daun. Nah, untuk pengikatannya teman-teman bisa menggunakan pengikatan menggunakan kabel seperti ini. Juga teman-teman bisa menggunakan sedotan minuman ya seperti itu, atau juga bisa menggunakan tali atau benang. Bebas untuk cara pengikatannya. Nah, saya akan tempelkan seperti ini. Namun cara ini sangat efektif sekali teman-teman apabila kita melakukan sambung pucuk, karena tidak harus mengira-ngira ya antara kekencangan dan kekendorannya untuk di bagian pengikatan antara entres dan seedlingnya. Dan untuk itu saya akan lakukan penyungkupan teman-teman untuk bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan ini, dan saya akan tempatkan teman-teman di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bagaimana caranya supaya daun tersebut ini agar tidak rontok dikala masih antara entres dan seedling? Yaitu teman-teman gunakan sungkup yang agak besar. Bisa juga menggunakan greenhouse kalau lebih bagus ya teman-teman menggunakan greenhouse. Kalau bisa jangan menempel antara daun atau mata tunas tersebut ke bagian penyungkupan teman-teman. Makanya lebih bagus teman-teman menggunakan penyungkupan menggunakan sungkup yang besar. Dan untuk itu seperti ini teman-teman caranya kita sungkup ya di bagian entres tersebut itu. Diusahakan untuk mata tunas atau entres, batang entres ini jangan menempel ke bagian sungkup atau plastik sungkup, karena plastik sungkup itu akan berair teman-teman yang bisa mengakibatkan sambung pucuknya ini akan gagal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk bawahnya ini saya ikat. Jadi alhasil seperti ini setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan untuk bibit durian. Jadi bisa teman-teman lihat untuk hasilnya, bisa teman-teman perhatikan. Jadi untuk seedlingnya juga masih dalam keadaan segar. Dan untuk di bagian penyungkupannya saya akan lakukan pembukaan untuk sungkup tersebut. Caranya dengan membuka bagian tali pengikat antara sungkup tersebut ini. Dan saya akan mencoba melakukan pembukaan ya teman-teman, memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Namun dari depan juga sudah kelihatan bahwa sambung pucuk ini bisa berhasil teman-teman. Karena kenapa? Bagian daunnya juga tidak rontok sama sekali teman-teman ya, apalagi mata tunasnya seperti itu. Nah, walaupun saya menggunakan tali pengikat menggunakan kawat seperti ini, masih saya bisa melakukan sambung pucuk dengan berhasil. Namun untuk syarat-syaratnya teman-teman ya, seperti kita memilih seedling itu harus benar-benar diperhatikan, dan untuk entresnya juga perlu diperhatikan juga. Namun untuk di bagian penyungkupannya, kalau menggunakan daun seperti ini atau mengutuhkan daun atau menggunakan seperempat daun, saya sarankan untuk penyungkupannya jangan sampai menempel ke entres ya.
untuk plastik sungkupnya tersebut. Ini bisa mengakibatkan entresnya tersebut ini akan berjamur, diakibatkan karena kandungan air yang ada di dalam sungkup tersebut. Bisa teman-teman lihat ya, untuk mata tunasnya juga sudah agak membesaran dan untuk daunnya juga tidak rontok sama sekali. Nah, di bagian penyambungannya juga bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk di bagian penempelannya juga sudah hampir menempel dengan sempurna teman-teman, untuk di bagian belakang dan depannya. Dan ini teman-teman, saya akan lakukan pembukaan tali pengikatnya ini. Cukup menggunakan tangan saja sudah saya bisa lakukan pembukaan, sangat gampang sekali teman-teman. Jadi caranya cukup seperti ini. Kita buka, tidak harus menggunakan pisau ya, cukup seperti ini saja teman-teman. Jadi sudah saya sering bilang kepada teman-teman, jika ingin melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian supaya bisa berhasil, yaitu faktor keberhasilannya itu ada dua teman-teman, yaitu memilih seedling dan memilih entres. Kedua faktor tersebut itu harus memenuhi syarat dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya supaya bisa berhasil. Jadi untuk syarat-syarat keberhasilannya juga seperti penyungkupan, pengikatan, penyayatan itu juga perlu diperhatikan. Namun hal yang paling wajib yaitu antara memilih seedling dan memilih entres. Dan untuk bibit durian ini saya akan tempatkan kembali di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, dan beberapa hari ke depan saya akan memperlihat hasilnya kepada teman-teman semuanya. Jadi setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan, untuk hasilnya teman-teman seperti ini. Kelihatan teman-teman, untuk di bagian penempelannya antara seedling dan entresnya ini sudah menempel dengan sangat kuat sekali. Dan untuk mata tunasnya juga teman-teman sudah agak membesaran, hampir menjadi daun ya teman-teman, malahan sudah menjadi daun seperti itu. Dan untuk bagian daun yang saya menggunakan seperempat juga masih dalam keadaan sehat, tidak rontok sama sekali. Dan ini untuk bibit durian yang ini seperti biasa saya sudah tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, dan saya melakukan penyiraman teman-teman antara pagi hari dan sore hari secara rutin. Dan untuk bibit durian yang ini saya belum pernah melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Tapi jika teman-teman ingin melakukan pemupukan juga boleh melakukan pemupukan ya. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.